Salam, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali lagi ke tempat ini. Kita rindu, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur bagaimana Tuhan boleh menyertai kita walaupun kita baru berjalan 11 hari ya melewati tahun baru 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu menggenapi kehendak Allah. Dan nanti saya akan membawa Bapak Ibu untuk masuk di dalam pembahasan kita Mesias di dalam PL dan PB, dan nanti kita akan membaca di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita akan memulai dari bagian pertama ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, untuk kalau saya disuruh pergi, saya nggak mau pergi ke kota ini. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena di kota ini ialah Korea Utara. Ya. Di negara ini di mana pemimpinnya itu mengatur semuanya, baik dari pakaian kita, baik dari rambut kita, apapun itu, termasuk tentara. Ya. Semuanya diatur oleh pemerintah, termasuk tempat wisata, termasuk pendidikannya, termasuk bangun pagi pun diatur, Bapak Ibu sekalian, termasuk kepercayaannya. Jadi mereka harus menjunjung tinggi seorang pemimpin yang terdahulu, yaitu papanya dari presiden yang sekarang ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat menjadi warga negara Korea Utara ini nggaklah gampang. Susah-susah Bapak Ibu. Sedikit aja ya, terutama di dalam pemerintahnya begitu ya. Sedikit aja tidur maka akan ditembak mati. Ditembak mati bukan hanya dengan senjata Bapak Ibu, nggak main-main, pakai rudal. Bapak Ibu, ini mengerikan, ya, mengerikan. Bagaimana mereka harus tetap taat. Mereka nggak boleh kabur dari negara itu. Bahkan perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan itu dijaga sangat ketat. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemerintahnya sendiri tidak mau ikut campur. Bapak Ibu, dalam hal penampilan, kalau Bapak Ibu suruh pilih, Bapak Ibu mau potongan yang mana? Pastinya nggak ada Bapak Ibu ya. Itu potongannya mirip-mirip dengan presidennya ya. Jadi nggak gampang gitu Bapak Ibu ya. Jadi segala apapun dari atas sampai bawah itu pun diatur oleh pemerintah. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukan atau mereka tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka mereka termasuk warganya itu ditembak mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian halnya di dalam pembacaan Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Alkitab ini atau penulis Nabi Yesaya itu memberikan kabar, memberikan suatu berita tentang nubuatan bahwa akan ada seorang hamba, seorang hamba yang akan hadir, seorang hamba yang akan dinyatakan kepada orang banyak. Tentu kalau kita sudah melewati begitu ya Bapak Ibu ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ini Bapak Ibu, kita lihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ini ya. Selalu ada tantangan dilema. Dan penulis kitab Yesaya ini membawa kita ya untuk melihat masa depan, future ya. Masa depan yang terjadi melalui kehadiran seorang hamba yang akan menunjukkan identitas Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesaya ini betul-betul sungguh-sungguh, Yesaya menyampaikan berita kepada bangsa-bangsa, yaitu dalam hal ini adalah bangsa Israel, bahwa engkau harus setialah ya. Engkau harus tetap fokus kepada kepada Allahmu yang kau hanya bisa dengarkan suaranya aja. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Yesaya ini adalah seorang yang sangat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia memiliki kerinduan bagaimana seorang nabi ini merindukan seorang atau bangsa-bangsa ini untuk setia di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana seorang hamba itu digambarkan oleh Nabi Yesaya itu membawa pengaruh besar bagi semua orang. Seorang hamba yang tentunya diharapkan membawa satu perubahan yang besar melalui pengajarannya.
tentang karya Allah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, itulah masa depan yang akan terjadi pada waktu dia hadir di tengah-tengah orang banyak, pada waktu dia menyatakan dirinya kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana penulis kitab Yesaya ini menggambarkan kehadiran Allah atau diri Allah itu di dalam ayat 3 dan ayat 4. Bapak Ibu, tentu kita ingat lagu ini ya, Hidupmu Berharga ya. Di bagian refnya mengatakan, buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya atau dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Yesaya ini membuat bangsa-bangsa itu mengerti seperti itulah Allah. Seperti itulah ketika seorang anak manusia ketika itu lahir, yang bakal disebut oleh Mesias itu akan hadir ke tengah-tengahmu dan engkau harus menerimanya. Bapak Saudara, memang kalau kita lihat bagaimana buluh itu ya, buluh itu adalah bambu gitu ya, bambu yang ketika sudah patah gitu ya, nggak ada lagi yang bisa dipakai ya. Kalau kita lihat bagaimana buluh itu sering dipakai gitu di dalam konstruksi bangunan gitu, bahkan dipakai di dalam salah satu proyek jalan tol gitu di Semarang gitu. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana ketika ada buluh yang patah atau sumbu yang pudar, dia tidak akan dibuang karena dia sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau dia dibuang, itu pun menjadi sampah. Begitu juga dengan sumbu yang sudah pudar ini. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana kedua benda itu yang dianggap sampah oleh banyak orang justru diperhatikan dan bahkan diberikan kesempatan hidup di dalam diri oleh Sang Mesias. Mereka itu tetap berharga sama. Buluh yang patah, sumbu yang pudar itu adalah bagaimana kita menerima Tuhan. Kita tidak pernah, atau kita jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita itu tidak berharga sama sekali. Justru di mata Allah semuanya berharga. Kita ini tidak pernah diluputkan dari karya keselamatan. Bapak Ibu sekalian, nubuatan Nabi Yesaya itu yang berasal dari Allah itu merupakan pengharapan dari setiap umat. Tuhan itu tidak ingin gitu ya diabaikan oleh umat ciptaannya. Tuhan itu menyatakan dirinya karena dia persetujuan dari dirinya, karena dia adalah Allah, maka dia yang akan melakukan itu semua untuk manusia yang penuh dosa ini. Bapak Ibu sekalian, sejak awal kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk semakin lagi jauh daripadanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tahu bagaimana dirinya itu menempatkan dirinya itu supaya diterima di dalam masyarakat. Maka dia hadir dalam bentuk inkarnasi Kristus. Dia hadir supaya apa? Supaya dia dekat sama kita. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk jalan sendiri. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan bagi Yesus? Dan sudahkah kita sungguh-sungguh menyembah Yesus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan dalam Matius pasal 3 ayat 13. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Yesus ini yang sudah dinubuatkan pada zaman perjanjian lama akhirnya terjadi ketika masuk di dalam zaman perjanjian baru.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana saya coba mengkomparkan kedua teks ini. Saya mengkomparkan dari teks Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru. Kita lihat bagaimana isi dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 itu punya kemiripan. Isinya aja itu berita tentang nubuatan tentang seorang hamba yang berkenan. Di Matius menjelaskan tentang Yesus yang menunjukkan dirinya pada waktu dia mau dibaptis. Seorang yang menyatakan dirinya, tapi Yesus menyatakan dirinya secara langsung. Tujuannya kalau di dalam Yesaya itu menyadarkan umat ciptaan akan penghakiman Tuhan yang begitu mengerikan yang akan menimpa mereka dan memberitakan keselamatan. Di dalam Matius bagaimana seluruh kehendak Allah itu dinyatakan, menyadarkan kepada umat ciptaan Allah bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Tandanya apa Bapak Ibu? Roh Kudus turun ke atasnya. Baik di Yesaya pasal 42 di bagian pertama mengatakan aku akan menurunkan Roh Kudus ke atasku. Di situ kita lihat bagaimana di Matius juga sama. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana kehadiran Yesus ini menjadi suatu berita yang heboh. Kehadiran Yesus ini menjadi suatu tanda bagi kita kepada orang percaya. Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu terjadi ketika Yesus hadir di dalam masa Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ketika dia datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana kehadiran Yesus itu menunjukkan kepada kita sikap rendah hatinya. Supaya apa? Supaya kita mengikuti teladannya. Yesus yang dalam rupanya adalah Allah, dalam rupanya ia menjadi anak, dia turun ke dalam dunia apa? Untuk mencari kita. Ya, supaya apa? Supaya kehendak Allah yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, baik itu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, semuanya itu digenapi melalui peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dari kelahirannya aja. Dari kelahirannya sampai dia dibaptis. Bapak Ibu Saudara, baptisan tentu kita tahu menjadi tanda keselamatan bagi setiap kita orang percaya. Tapi Yesus, dia bukanlah seorang yang penuh dosa. Yesus adalah seorang yang sempurna. Dia datang kepada Yohanes. Kita tahu bagaimana Yohanes sedang mengajar di Sungai Yordan. Yohanes membaptis orang. Pertemuan dengan Yohanes dan Yesus itu bukanlah hal yang pertama. Pada waktu mereka dikandung oleh ibunya, baik ibu Maria yaitu sebagai ibunya Yesus dan Elizabeth. Ada satu kegirangan ketika dua orang ibu ini bertemu, dan situlah tandanya bahwa Allah sedang mempersiapkan jalannya. Allah sedang menunjukkan bagaimana kehendakku ini supaya dinyatakan kepada semua orang. Dan dia tidak mau semua manusia itu jauh dari Tuhan. Allah ingin menyatakan kemuliaannya bukan kepada dirinya sendiri. Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa ketika aku hadir, maka disitulah kehendakku. Engkau harus ikuti, bukan kehendak kita sendiri. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana poin pertama adalah ketaatan Yesus yang sempurna. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 gitu ya. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tapi Yohanes mencela dan mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Bapak Ibu sekalian, Yohanes tidak mau melakukan pembaptisan itu. Yohanes bilang, aku gak layak. Lebih baik Yesus, engkau yang membaptis aku, karena engkau lebih besar daripadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yohanes ini kenal Yesus. Yohanes ini tahu siapa itu Yesus. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal ini terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Saudara, dari sini kita lihat Yesus mengajarkan kerendahan hatinya. Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang taat. Walaupun dia adalah Allah yang besar, dia tahu siapa dirinya. Tapi justru disitulah dia menyatakan supaya setiap orang yang melihat,
Setiap orang yang ada di sungai Yordan ini, yang mendengarkan tentang Yohanes itu, percaya kepadaku. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang supaya kehendak Allah itu nyata dan terjadi saat ini. Bapak Saudara, dari sini Yesus mengajarkan kita bahwa ketaatan dia kepada Allah lebih penting daripada posisi atau kehormatan. Ia merendahkan dirinya dan taat sepenuhnya, meskipun sebenarnya ia tidak perlu melakukannya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita taat hanya jika sesuai maunya kita. Kalau maunya kita, ya udah, ya, aku lakukan aja deh, ya. Atau bahasa istilah anak muda sekarang, mood atau bad mood, ya. Namun Yesus mengajarkan kita tentang ketaatan yang total, enggak setengah-setengah. Yesus tetap lakukan itu, walau di dalam rupanya sebagai manusia. Bahkan dia menuntut kerendahan hati dan pengorbanan dari setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita dunia ini, kita sering merasa hebat daripada siapapun, yang membuat diri kita akhirnya merasa lebih dominan dari orang lain. Bapak Ibu, di dalam kehidupan gereja, kita ini adalah satu tubuh, satu komunitas yang seharusnya kita lakukan apa? Untuk membawa gereja ini semakin lebih baik. Di mana kita melakukan itu karena Yesus. Jangan sampai kita berkata kepada diri kita atau ketika kita di dalam kehidupan berrelasi dengan orang lain karena sifat dominan itu berkata begini, pokoknya harus aku yang didengar, pokoknya semua orang harus nurut sama aku. Bapak Ibu sekalian, kita sedang menghadapi rencana ke depan dalam renovasi gereja. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap kita merindukan suatu gereja yang memadai, di mana kita bisa beribadah dengan leluasa, di mana kita mengharapkan satu perubahan yang lebih rileks dengan tantangan zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memikirkan keegoisan kita. Kita tidak bisa memikirkan lagi dengan sifat sombong kita, angkuh kita, yang justru menghancurkan kita dan relasi kita, baik itu kepada keluarga dan sesama. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita ini. Kita ini adalah manusia yang lemah, ya. Manusia yang penuh keterbatasan. Kita juga perlu orang lain untuk membantu kita. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Tapi yang terlebih penting, bagaimana kita harus melihat atau berkaca kepada Yesus itu sendiri. Dia adalah Allah yang perlu kita banggakan akan kehadirannya di dalam hidup kita. Dia hadir untuk menggenapi kehendak Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimanakah poin kedua adalah ketaatan yang membuka jalan bagi hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus setelah dibaptis, dia keluar dari air itu, maka di atasnya adalah Roh Kudus turun. Roh Kudus turun di atasnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang digambarkan oleh Yesaya di dalam pasal 42 ayat 1 terjadi di zaman perjanjian baru. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat ya, saya menaruh dua teks ini ya, yang punya sama ya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di dalam Yesaya kalau Bapak Ibu lihat, saya sudah menggarisbawahi atau menebalkan ya. Aku di sini adalah Allah. Allah telah menaruh rohku ke atasnya. Artinya apa? Apa yang sudah direncanakan Allah, apa yang sudah dinubuatkan Allah, maka terjadi itu juga pada waktu Yesus hadir di sungai Yordan ketika Yohanes sedang mengajar. Tahu bagaimana Yohanes ketika di dalam dirinya merasa gak layak, ya, gak layak aku membaptis Tuhan, gak layak aku ini masih adalah seorang berdosa, ya. Tuhan itu, Yesus itu adalah anak Allah lebih tinggi. Yesus itu dia harusnya dia melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam itu ya, pembaptisan di Sungai Yordan, hari itu terbuka juga bahwa Yohanes berkata, inilah anak Mesias. Maka kehendak Allah itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, maka di ayat 15 itu mengatakan apa? Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah.
dan Yohanes mengikuti kemauan Tuhan. Yohanes harusnya bisa berkata, enggak, nanti deh. Ya. Tapi Yohanes lakukan karena dia percaya. Justru ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan mau, Tuhan nyatakan kepada semua orang yang mungkin mereka sudah mendengar berita dari para leluhurnya bahwa akan datang Mesias, bahwa akan hadir seorang Mesias yang akan menggenapkan kehendak Allah. Dia yang akan hadir mencari kita, orang-orang berdosa yang melayani kita. Bapak Saudara, bagaimana seorang yang orang banyak itu merindukan pengajaran, walaupun Yohanes pada waktu itu sudah mengajar, tapi justru di situ kita lihat di dalam mengikuti kehendak Allah, kehadiran Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Disitulah dia mengajar, dia memberitakan bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya terjadi juga. Bapak Saudara, peristiwa ini kita lihat, kita bisa melihat bahwa menunjukkan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuka pintu pekerjaan Roh Kudus yang melimpahi dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada di dalam setiap diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Ketika kita hidup yang berkenan kepada Allah, ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita atau pada waktu kita mengalami masalah, dalam kesulitan itu, kita percaya ada campur tangan Allah, ada kuasa Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup dalam ketaatan, Roh Kudus bekerja, memimpin dan menguatkan kita dan melengkapi kita. Bapak Ibu sekalian, seorang penulis buku gitu ya, Paul David Tripp mengatakan ya, bahwa ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, justru disitulah Allah menunjukkan kemuliaannya. Ketika kita ada di dalam Kristus, disitulah kebesaran Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan. Apa yang disampaikan ini adalah suatu menjadi peneguhan kita bahwa Yesus hadir. Kan Yesus hadir untuk memilih kita, untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Dia tidak pernah memandang siapapun, baik kita seorang yang punya kekurangan, seorang yang bahkan tidak bisa apa-apa, ya. Tidak bisa apa-apa, mau lakuin apapun nggak bisa, bahkan kita tidak bisa memberikan sumbangsih. Tapi Yesus tidak pernah memandang semuanya itu. Yesus, dia mencari kita. Dia tidak mau setiap kita itu jauh daripada Tuhan. Dia tidak mau lagi ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus menghargai dia. Kita harus menghargai dia sebagai pemimpin. Jangan sampai Allah itu murka. Jangan sampai kita membuat Tuhan itu marah kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia membawa kita untuk semakin lagi mengalami lebih baik. Bapak Saudara, Tuhan Yesus adalah, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sangat sempurna. Tapi dia menunjukkan bahwa dia hadir untuk membuka jalan bagi kita, supaya kita yang sudah terpisah ini, kita yang sudah terpecah ini karena dosa kita, akhirnya melalui Yesuslah kita diperdamaikan kepada Allah Bapa. Terus saudara, poin berikutnya adalah pengakuan Allah atas anaknya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat terakhir, ya, terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih kepada yang aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 8 tadi, ya, mengatakan, aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasuranku kepada patung. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menunjukkan identitasnya, baik di dalam Yesaya pasal 42 ayat 8 dan di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Artinya apa? Tuhan tunjukkan identitasnya sebagai anak Allah. Tuhan menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, berarti kita lihat bagaimana Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Kepada Yesuslah aku berkenan. Kenapa? Dialah yang akan memimpin kita, yang mengajarkan kita tentang karya Allah, yang membawa kita
seorang manusia yang tidak ada apa-apanya, seorang manusia yang penuh dosa ini, supaya kita apa? Supaya kita mengalami transformasi, supaya kita apa? Kita melakukan kehendak Allah, yaitu ketaatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan dirinya, identitasnya sebagai anak Allah, ialah supaya kita diteguhkan, bukan berdasarkan prestasi. Kita diteguhkan karena hubungan kita atau relasi kita yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang membawa ketaatan. Bapak Saudara, kalau kita lihat ya, belajar tentang Trinitas, saya mengulang kembali ya. Bagaimana di dalam pada waktu itu, di dalam Matius pasal 3 ayat 17 itu, disitulah Allah menyatakan identitasnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semua itu adalah satu. Dan Allah menunjukkan bahwa inilah aku. Aku adalah Allah yang hidup. Aku yang akan bersama-sama dengan engkau. Dan pada akhirnya Yesuslah sendiri yang akan mengorbankan semuanya itu. Kenapa? Supaya kehendak Allah itu terjadi. Supaya seluruh bangsa itu melihat bahwa apa yang dilakukan Allah karena kasih-Nya kepada kita. Dia tidak mau lagi kita semakin lagi jauh kepada Dia. Dia mau membawa kita kembali kepada Dia, Allah yang sejati, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bapak Saudara, kita lihat bagaimana Yesus itu seorang yang sangat harusnya kita cintai. Yesus yang hadir akhirnya akan ditolak. Yesus yang hadir itu ketika dia memulai perjalanannya itu, akhirnya apa? Dia juga diludahi, dicaci maki, bahkan disalib demi kita manusia yang berdosa itu. Dia mengorbankan dirinya, bahkan sampai tubuhnya terkoyak karena cambukan. Itu semua karena untuk menebus dosa kita. Bapak Saudara, kita lihat bagaimana Yesus, dia walaupun adalah Allah, dia tetap merendahkan dirinya. Dia walaupun adalah Allah, dia tetap menunjukkan ketaatannya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, di dalam ketika dia hadir di Sungai Yordan pada waktu Yohanes membaptis begitu banyak orang. Bapak Saudara, dari sini kita lihat bagaimana ketika di dalam bingkai Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 yang kita bawa di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah adalah pondasi kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau taat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah bagaimana kita tetap dekat kepada Injil. Injil yang membuat kita berubah. Injil yang membuat kita mengerti bagaimana kehendak Allah di dalam hidup kita. Injil yang tetap terus membuat pikiran kita semakin lebih baik. Bahkan melalui Injil itu adalah kita memiliki dasar kita yang kuat, sehingga kita tidak mudah lagi tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita tahu bagaimana Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ya di zaman yang serba digital ini, banyak orang yang berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan supaya jauh dari Tuhan, supaya mereka tidak lagi membaca Alkitab dan percaya kepada salib Kristus yang dia pikul begitu beratnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesus ya mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita taat, maka itu adalah dasar kita yang kuat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua adalah ketika kita taat, maka ada hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus. Ketika kita memiliki masalah, memiliki pergumulan yang tidak dapat kita selesaikan, baik kita di dalam keluarga kita, relasi kita, maupun teman-teman kita, baik di kantor, Bapak Ibu percayalah Tuhan ada di situ. Di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, Tuhan ada. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada bersama kita. Bagi kita yang mau menggandeng tangannya, mengajak Tuhan bersama-sama. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Dia memberikan kuasanya, itu melalui Roh Kudus. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, ketaatan membawa kita mengakui siapa itu Allah, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia yang hidup, Dia akan bangkit
dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Dia membawa pembaharuan dalam hidup kita. Dan maka dari situ Bapak Ibu, maka Allah akan berkenan kepada kita, bagi kita yang tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagaimana kita mempelajari dari teladan Tuhan Yesus itu sendiri, dalam bingkai Yesaya, seorang hamba yang digambarkan dengan bulu dan sumbu, ya, artinya itu Tuhan itu selalu merangkul kita bersama-sama. Baik dalam Matius, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kalau engkau mau menggenapi kehendak Allah, maka engkau harus taat. Dengan apa? Baca Injil, doa, dan semakin dekat. Ketika engkau sudah semakin dekat, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu akan bekerja dengan cara yang tidak diduga, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak masuk akal. Tapi disitulah kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita tetap terus menggumuli Kristus dalam hidup kita, dan mengundang Dia untuk tetap terus masuk dalam hidup kita, dan menjadikan Dia sebagai pemimpin kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau boleh tetap terus membawa kami untuk semakin lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami ini adalah manusia lemah yang seharusnya kami dekat kepadamu Tuhan, bukan jauh daripadamu Tuhan. Bawalah kami Tuhan untuk semakin lagi mengalami transformasi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh tetap terus menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu hari ini Tuhan, yang menegur kami, yang menasihati kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mengalami perubahan Tuhan. Bagaimana Engkau menunjukkan ketaatan-Mu sebagai seorang anak ya Tuhan, dan juga Engkau menunjukkan kerendahan hati ya Tuhan. Biarlah teladan-Mu itu kami ikuti Tuhan, supaya kehendak-Mu itu yang terjadi ya Tuhan.